apa saja yang berkaitan dengan ibadah kita di kapal atau gimana itu. Itu aja mungkin dari kami. Mohon bimbingan kita semua, Bang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Iya. Ngobrol dulu. Tapi nyantai. Ada suaranya ya? Ada. Suaranya ada? Ada. Baik, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, senang banget ya, luar biasa nih. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang saya hormati Kang Halim dan pengurus Masjid Bahrul Islam, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena juga wajahnya kurang jelas karena kita lewat ketemu seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kembali bersama kami. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati berkahi kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, baik yang masih ada atau yang telah meninggal kita, dalam rahmat keberkahan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan kepada utusan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapat syafaatnya dan mudah-mudahan kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa, senang banget, luar biasa, masya Allah. Alhamdulillah. Antusias Ustaz. Alhamdulillah, baik. Yang pernah ketemu saya selain Kang Halim ada ya? Semuanya Ustaz. Dia Kang Agus Hermawan nih. Masya Allah. Kang Agus, alhamdulillah. Ini dari mana nih? Dari kapal apa di mana nih? Ini masih juga tuh. Dari kapal juga ada, dari tambak juga ada. Masya Allah, alhamdulillah, banyak-banyak berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita insyaallah. Amin. Baik. Nanti terkait salat Jumat atau apa aja lah ya, kita ngobrol-ngobrol. Tapi saya ingin Kang Halim udah jalan programnya ngapal Quran ya. Nanti biar nggak jipping ya, apa itu jipping? Jipping ya. Bukan cuma dengerin doang. Agar ada penambahan kemampuan kita, terutama khususnya Quran ya, supaya penguasaan kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran atau hafalan Quran kita nambah. Dan nanti kita buat program seperti itu tuh. Kemarin Kang Halim udah buat ikut pelatihan tuh, teman-teman nanti kalau mau ikut kita buat pelatihan itu tuh. Kang Halim nanti mungkin bisa diprogramkan tuh program itu yang training Tikror kemarin yang lewat WhatsApp bisa, atau lewat seperti ini pakai Zoom juga boleh. Nanti kita komunikasikan lagi Kang Halim ya biar lebih maksimal. Ntar sama amirnya Bang Ustaz. Ini amirnya nih. Akhirnya siapa ya? Ini. Amir. Enggak, Masya Allah. Kang siapa amirnya sekarang? Sekarang Armin. Kang Armin, Masya Allah. Armin Husnadi. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Saya coba pengen ini dulu ya. Nanti terkait salat Jumat saya belum nyiapin materi. Nanti teman-teman kalau ada mau didiskusikan boleh. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Kita ada materi ini nih. Mudah-mudahan bisa di-sharing untuk ini sebentar ya.
Ada keluarga kan ini? Keluar. Ada ya? Ada. Nah ini nih, coba dicek nih kita biar apa namanya? Oke. Baik ya, ini buat ngecek kita udah bisa baca belum nih yang ini? Baik ya. Ini untuk ngecek kita sudah sudah bisa belum yang baca yang huruf-huruf muqatta'ah ini. Tujuannya diantaranya agar termotivasi untuk kita terus belajar. Apalagi kondisi sekarang ya, di saat ini walaupun banyak sekali keterbatasan dalam kondisi wabah, kondisi bagian di luar negeri, bahkan mungkin juga bagian berpisah dari keluarga gitu ya. Nanti saya ada punya program tuh ngaji bareng keluarga tuh. Nah teman-teman nanti kita kalau jalan ya ngapal Quran bareng pasangannya tuh bareng istri, tapi lewat kayak gini terus kira-kira. Jadi nanti kita ketemuan sama itu ngaji Quran gitu ya. Bukannya teleponan tiap hari telepon, tapi ada yang berkualitas tuh. Jadi walaupun kita jauh, ada yang menguatkan kita dari sisi keberkahan. Insya Allah dari itu Al-Quran gitu ya. Jadi kita punya program itu ngaji Zoom seperti ini gitu ya. Baik. Nanti kalau misalkan mau pada mojok juga bisa tuh kan, nggak pakai proyektor kayak gini, mojok aja di masjid dipegang sama masing-masing pegang handphone gitu ya, nanti bisa ketemu sama istrinya tuh. Baik, alhamdulillah. Baik ya, coba cek dulu, ada yang mau coba baca dari berapa huruf muqatta'ah nih? Kira-kira ada yang mau coba? Ada mic di situ? Ada. Oke, ada yang mau coba. Selain Yasin ya, kalau Yasin mah insya Allah udah hafal semua ya, udah bisa lah ya. Monggo, ada yang Yang mau paling bawah, coba dulu. yang paling bawah, ada yang mau coba? Yang paling bawah tulisannya. Saya. Ayo, silakan Kak. Langsung dibaca ini, Pak Ustadz. Iya, langsung dibaca, betul. Kaf ha ya ain sod. Nah, sedikit lagi kalau sempurna. Oke, baik. Gantian yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan tarifnya perlu sangat hebat. Ya ain sad. Oke, belum sempurna, sedikit lagi. Monggo cepat. Ayo. Biasanya yang ditunjuk yang di belakang kan? Yang di belakang. tunjuk tuh. Kang Iyong. Yang paling belakang. Untuk mikir satu lagi muter. Yung. Kami itu udah ngaji. Ayo. Kami itu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Ini ada 2 orang yang baca tadi ya? Satu orang. Oh, coba diulang apa? Kaf ha ya ain sad. Sedikit lagi, betul. Monggo siapa lagi? Yang ini, Kang Andre. yang di ini mungkin, Mas Andre. yang di tempat lain. Andre. Silakan Kang. Kaham ya ain sad. Caranya udah enak tapi belum pas. Belum sempurna, sedikit lagi. Ya ain sad. Oke. Amin Ada toh. yang mau coba?
Belum. Bro, siapa lagi yang mau baca? Mas Tito. Ada yang mau coba lagi? Mas Tito, monggo. Yang udah mana pertanyaan yang udah? Nah, ini beda juga nih. Beda juga enggak? Belum. Monggo siapa lagi? Masing-masing macam. Mas Agus Hermawan. Satu lagi ya. Baik, silakan satu lagi. Pak Wing. Suaranya kurang jelas kan? Kurang jelas suaranya. Yuk. Siapa? Ayo silakan. Belum, sedikit lagi. Ya, ya. Gimana ya? Kayaknya ainnya yang salah itu. Baik. Baik. Ini satu lagi, Pak. Ustaz. Ada yang masih mau coba? Boleh, silakan. Coba ya. Pertanyaan yang udah bisa dikumpulin ke Kaf ha ya ain sad. Dikit lagi. Satu lagi. Baik. Keren. Ada atau cukup? Ada satu lagi, Pak. Itu lagi. Ada lagi, silakan. Ya ora. Ainnya itu. Sedikit lagi. Sudah cukup boleh. Apanya ya? Baik ya. Cukup? Cukup. Baik, alhamdulillah. Nah, ini ya. Jadi kenapa saya sharing ini tujuannya agar kita termotivasi untuk belajar gitu ya. Untuk belajar karena kalau kita nggak belajar saat kita menghatamkan Quran, bukan kemungkinan. Kalau kita menghatamkan Quran pasti bertemu dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Dan kalau kita belum bisa, berarti kita belum pas bacanya gitu ya. Sehingga tidak sempurna cara membacanya. Nah, baik teman-teman, coba saya ulas ya untuk bacanya. Yang pertama, cara membacanya adalah hurufnya dibaca sempurna ya. Hurufnya dibaca sempurna. Contoh apa? Alif ya. Kalau alif dibaca alif. Kalau kaf dibaca apa? Kaf ya, bukan ka, tapi dibaca kaf. Ha dibaca ha, ya dibaca ya. Ain dibaca ain, bukan a ya. Ain, so dibaca so, bukan dibaca gini. Kahaya aso, bukan kayak gitu ya. Jadi dibaca sempurna. Kalau dibaca kahaya aso nanti yasin dibacanya apa? Yasa gitu ya. Haming dibacanya hama gitu ya. Nah, saya beberapa kali pernah mendengar orang yang baca huruf ini, muqatta'ah ini di masjid ketika tadarus Ramadan. Nah, ini bacanya salah tuh. Misalkan tosim mim dibacanya to sama gitu ya. Nah, jadi itu tidak sempurna cara membacanya. Nah, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pertama hurufnya dibaca sempurna. Yang kedua, yang ada tanda bendera dibacanya berapa? 2 harokat. 3 harokat. Yang ada tanda bendera? 3 harokat. 6 ya, yang ada tanda bendera 6. Rangkaian hurufnya gini nih. Rangkaian hurufnya. Naqasa asalukum. Ya. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf sama mim. Naqasa asalukum. Itu rangkaian huruf yang dibaca 6 harokat. Nah, di tulisannya tandanya bendera. Gitu ya. Itu yang kedua cara bacanya. Yang garis Yang alif kecil itu dibaca berapa? Warna itu alif berdiri dibacanya 2. Kalau yang tadi warna biru dan sebagian hitam. Baik ya.
Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang penting nih kalau sebagian belum sempurna di sini nih. Tadi yang kalau yang tadi yang bagian cara baca pertama, cara baca kedua, cara baca ketiga sebagian tadi benar ya. Nah, yang keempat ini yang sebagian bahkan belum ada yang benar gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi huruf itu kalau kita pecah jadi 3 ya. Ain. Ya. Ain, ya sama nun. Ainun, aslinya ainun. Ya. Alif. Kalau alif apa aja? Kalau kita pecah. Terus apa lagi? Lam sama fa. Alifun. Nah, alifun ya. Kalau nun, wau, nun, gitu ya. Kayak mudah bisa nangkap ya walaupun jauh nih. Baik. Oke ya. Ain tadi ujungnya huruf apa? Ain ujungnya huruf nun. Oke. Nun. Oke, ini hukum nun matinya berfungsi. Nun ketemu shad hukumnya apa? Ikhfa. Betul ya. Jadi ain nanti nun ketemu shad. Nah, itu ada di situ. Oke. Shad ujungnya huruf apa? Shad ujungnya huruf apa? Dal. Shadun. Dal, oke. Dal sukun hukumnya apa? Sekolah. Nah, itu berfungsi ya. Nah, itu berfungsi. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan yang paling bawah. Cara membacanya. Baik, saya contohkan. Oke, saya contohkan ya. Cara membaca yang paling bawah. Gitu ya. Kurang keras. Ada kol-kolannya ya. Kemudian ainnya perhatikan. Jadi itu ikhfa. Nun mati ketemu apa tadi? Shad. Oke, bisa ya. Coba sekarang bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Coba diulang 1, 2, 3. Bareng-bareng ya. Kalau sendiri-sendiri nanti berubah lagi. Oke. Sekarang dibaca dari atas bareng-bareng ya. Satu-satu. Silakan yang dari atas. Yang ini ya, yang ini ya. Hamim. Silakan. 1, 2, 3. Haknya berapa? 2. Mimnya 6 ya, mimnya 6. Oke. Hak ketemu mim nggak perlu didengungkan karena haknya ujungnya hamzah bukan nun ya. Jadi gini. Hamim. Coba diulang. 1, 2, 3. Oke, haknya jangan terlalu panjang ya, 2 harokat aja. Hamim. 1, 2, 3. Yang berikutnya silakan. Yang ini. Ini mau bisa. Semua ya, diulang sekali lagi yang Yasin. 1, 2, 3. Oke, baik. Yang ini 1, 2, 3.
Pendek ya. Toha. Coba diulang. Baik. Berikutnya ini 1, 2, 3. Baik, gampang ya. Ini 1, 2, 3. Alif Baik, lamnya berapa? 6 harokat. Lam 6 harokat. Lam ujungnya huruf apa? Mim. Mim ketemu mim hukumnya apa? Idgham mimi ditahan ya. Lam mim. Hukumnya itu di belakang. Baik. Potongan. Berikutnya yang ini. Satu, dua, tiga. Ain, sin, qaf. Belum bareng ya. Ainnya berapa? 6. Ain ujungnya huruf apa? Nun ketemu sin hukumnya apa? Iqfa. Iqfa, oke. Sin berapa panjangnya? 6. Nah, sin ujungnya huruf apa? Nun. Nun ketemu qaf hukumnya? Ifa. Iqfa, qaf berapa harokat? 6. Oke, gitu cara bacanya ya. Baik, 1, 2, 3. Ain, sin, qaf. Qaf bukan sod ya. Baik. Berikutnya ini ya. Silakan. 1, 2, 3. Toknya berapa? 2. Sinnya? Sin ujungnya huruf apa? Nun. Nun ketemu mim hukumnya? Idgham. Idgham. Nah, mimnya berapa? 6. Mimnya? Nah, baik. 1, 2, 3. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut ya, berikutnya yang bawah ini. 1, 2, 3. Alif lam mim sad. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut, berikutnya yang ini. Alif lam ra. Baik, lanjut berikutnya. Alif lam mim ra. Alhamdulillah. Yang bawah ya. 1, 2, 3. Yang tadi. Kaf ha ya ain sad. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mencabut. Nah, mudah-mudahan bisa diamalkannya, dipraktekkan ketika baca Quran. Nah, insyaAllah ya. Nanti sesekali boleh telepon istrinya yang punya istri ya. Kalau yang belum punya istri, cari dulu istrinya ya. Iya, iya. Besok lagi. Nah, mas telepon istri itu cek tuh suruh baca ayat-ayat belum ini bisa nggak bacanya aduh ya. Nanti kalau belum bisa jangan ditransfer uang dulu. Nah, baik ya. Apa saya Subhanahu wa taala, nah itu udah sedikit belajar terkait tentang huruf-huruf qatoa ini sangat penting. Dan sebagian kalau kita ke belajar kita belum bisa sempurna membacanya. Nah, baik teman-teman, tadi saya sampaikan di awal ya, biar kita enggak giving harapannya
nanti kita menghafal Quran, ini gampang banget. Yang penting kita komitmen, gampang banget. Yang hari ini kemarin udah jalan. Kalau nggak salah sudah selesai Quran apa beliau? Masya Allah. Nah nanti apa namanya? Oke. Ada berapa orang nih? Ada 7 orang ya? Banyak sekali. Banyak, cuman yang punya aplikasi cuma segini, Pak. Oh gitu, betul. Kenal semua ini ya, kenal semua nih Sal ya. Alhamdulillah. Ini jangan-jangan di masjid juga lagi. Iya. Ini di masjid, Pak Ustaz. Wah di masjid juga ini juga ya. Baik, Kang Ali nanti kapan-kapan ngaji kayak gini ajak istrinya, yang punya istri ya. Kamu gitu. Insya Allah. Istri maluan. Ya udah fotonya jangan ditampilkan, itu ada suaranya gitu ya. Nah baik, nanti kita kalau Kang Ali terserah nanti Kang Ali mau ngadain training dulu yang seperti kemarin yang metode tikror itu, biar nanti teman-teman menghafalnya jalan juga setelah training gitu ya, sehingga ada yang bisa dipakai. Jika sambil jalan bisa sambil ngapalin gitu. Jadi nanti teman-teman pulang dari Korea bisa dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan lebih gitu ya. Siap misalnya ya. Siap. Siap. Termasuk mengkondisikan keluarga, karena yang dekat aja gitu ya, yang satu rumah itu masalah-masalah keluarga itu ada terus, tiap hari beda-beda pendapat tuh pasti ada. Apalagi yang jauh gitu ya, kalau yang jauh ini perlu ekstra lagi. Nah di antara nguatin keluarga itu dengan Quran. Teman-teman yang suka telepon istrinya tiap hari ada nggak? Semua Hampir semua. Apa yang diomongin? Banyak. Makan murah. Situ. Kurang kan? Ada nggak yang pas telepon istrinya terus minta disimakin hafalan? Nggak ada. Mintanya transferan uang. Kali ya. Sesekali. Tadi kalau mau masuk. Sesekali minta disimakin hafalan. Ini ngomong sampai jam berapa kan Ali? Ini menjelang Isya ya. Kita dulu, nanti kita sambung lagi atau gimana? Ini ada 2 jam nih, kita baru pakai berapa menit? Sampai Isya saja, Pak Ustaz. Sampai Isya nggak apa-apa. Karena teman-teman kan ada yang jauh gitu pulangnya. Oh gitu, Masya Allah. Baik, Jadi baik, baik. ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin teman-teman ya udah disiapin kertasnya. Tadi. Oh gitu, boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Kalau belum bisa saya jawab, nanti pertemuan berikutnya saya jawab insya Allah ya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman, tulisannya digugurin. Langsung saja Pak Ustaz. Ini pertanyaannya rada pun dari teman tadi. Ada yang dari, tapi nggak apa-apa ya yang Pak Ustaz ya. Ini karena ada pertanyaan dari seorang teman, tapi agak sedikit vulgar lah. Enak, Iya kan? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau nanya, apa hukum video call sama istri sampai masturbasi atau onani? Iya. Curhat nih kayak sini. Siapa sih dia? Gimana sih, siapa nih ya? Oh, didengarkan teman-teman. Yang penting isi sendiri lah. Iya, memang kondisi
Iya. apa teman-teman ya, kondisi kita sebagian memang nggak gampang gitu ya, nggak gampang, nggak mudah berpisah dengan istri gitu ya dalam waktu yang cukup lama. Gitu ya. Maka itu salah satu ujian yang nggak gampang, nggak mudah gitu ya, karena kita pasti butuh dengan yang namanya kebutuhan biologis yang Allah sudah berikan, ciptakan kita buat kita. Nah jadi makanya teman-teman kalau bisa gitu ya, ketika di luar itu ada target yang jelas, sampai nanti teman-teman pulang itu udah punya program dan target. Apalagi kondisi sekarang ya teman-teman, pengalaman itu saya juga lagi mencari sebetulnya. Jadi buat teman-teman tuh, ini saya melebar sedikit ya, buat teman-teman tuh pilihannya tuh bisnis gitu ya. Nah usaha sekarang itu sebenarnya yang penting punya produk aja. Apalagi kalau udah punya kemampuan kita buat apa gitu ya. Karena sekarang ini online, rata-rata yang online sekarang kita online. Itu nanti kita bahas kapan-kapan lah ya. Ini sedikit aja. Jadi ada target teman-teman pulang nih sampai kapan, dan kondisi target kita seperti apa nanti ketika pulang, mulai di planning kan, direncanakan gitu ya. Sehingga nanti step-step kita di Korea ini bukan berarti kita menikmati kondisi gitu ya. Uang banyak itu bukan berarti kita gitu ya. Gimana hukumnya video call sama istri? Boleh gitu ya, itu boleh banget. Tapi kalau sampai kayak tadi, nah ini jadi masalah gitu ya. Intinya gini teman-teman, ini berat banget. Nggak apa namanya, semua orang sesoleh apapun gitu ya, setaat apapun gitu ya, ini yang namanya hubungan biologis itu pasti gitu, namanya fitrah gitu ya, fitrah manusia yang Allah berikan buat kita. Makanya tadi balik lagi, ada target yang jelas teman-teman berapa tahun dan nanti pulang kondisinya seperti apa. Maka jangan uang yang ada itu jangan sampai dihambur-hamburkan lah. Nanti mungkin ada materi khusus tentang itu gitu ya, tentang manajemen uang, manajemen keuangan, terus target nanti pulang seperti apa, itu mungkin nanti ada materi khusus yang bisa dibahas. Nah jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terkait tentang tadi ya, kalau mungkin gini, ini kita mengambil hal yang darurat ya, bisa jadi masuk ke dalam hal yang darurat karena tadi kita butuh gitu ya, normal dulu. Nah, ini satu hal yang mengambil daruratnya aja, tapi jangan jadikan kebiasaan juga gitu ya. Jadikan, kalau benar-benar kita nggak bisa nahan banget gitu ya, ya udah itu harus pilihan yang darurat gitu ya, pilihan yang darurat yang apa namanya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa yang lebih besar gitu, supaya tidak terjatuh ke dalam dosa yang lebih besar, sehingga mengambil yang darurat itu gitu. Jadi saya hukumnya seperti apa ya, nggak bisa menghubungi boleh apa enggak, nanti kalau dibolehkan itu semuanya menjalani kayak gitu kan, repot gitu ya. Jadi gini, itu kalau udah darurat banget gitu, baru boleh mengambil itu agar tujuannya tidak terjatuh ke dalam dosa yang lebih besar dari itu gitu ya. Kalau kita beri banget, tapi memang nggak gampang gitu, nggak gampang bisa ya. Intinya bahwa kondisi seperti itu kondisi darurat ya, yaitu pilihan itu diambil agar tidak terjatuh ke dalam dosa yang lebih besar. Tapi teman-teman tadi jangan sampai target tadi ini memang luas ya jadinya. Jadi ada target benar-benar yang kita harus tepatkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita nyaman dengan kondisi yang banyak uang gitu ya, tapi ada satu kekurangan kita di sisi yang seperti ini gitu ya. Jadi itu benar-benar kita kuatkan. Baik ya. Jadi yang kedua, teman-teman banyak istighfar. Bukan teman-teman, saya juga kita banyak istighfar. Jadi ada amalan-amalan ya yang buat kita doa-doa kita banyak nyambung ke langit. Nantilah insya Allah saya juga, mungkin saya buat kurikulum kali ya, apa namanya, tema-tema yang kira-kira dibutuhkan sama teman-teman apa gitu ya, atau nanti teman-teman dari request tema apa gitu ya, yang benar-benar dibutuhkan dan itu sangat bermanfaat buat kita. Jadi istighfar teman-teman itu benar-benar luar biasa. Mau punya dosa istighfar aja banyak. Allah akan kabul doa-doa kita. Ya. Jadi pertama tadi kondisinya saya ulang lagi, ini adalah kondisi darurat ya teman-teman, kondisi darurat.
yang itu diambil untuk tidak jatuh ke dalam kemaksiatan yang lebih besar. Yang berikutnya adalah banyak-banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Kang Khalid jawabannya. Kalau tidak puas mudah-mudahan nanti bisa disambung lagi insyaallah. Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin, cukup jelas ya teman-teman. Jadi kalau menurut banget udah meluber lah mungkin. Tapi jangan dibuat kebiasaan daripada berbuat zina seperti itu. Jadi itulah jawabannya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham. Terus ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz, apabila seorang ayah tidak merawat anak dari bayi, hukumnya apa sampai lama lah gitu. Yang pertama, yang kedua, bagaimana caranya menghapus dosa besar yang telah lalu. Terus yang ketiga, apa hukumnya tidak melayani atau merawat suami atau istri dalam jangka waktu yang panjang. Atau satu-satu Bos. Satu-satu. Yang ketiga apa tadi? Merawat apa? Melayani atau merawat pasangan kita. Yang ketiga merawat apa? Yang ketiga merawat apa? Apa hukumnya tidak melayani atau merawat suami atau istri dalam jangka waktu yang panjang? Yang pertama itu anak sama yang kedua yang kedua pertanyaannya berarti. Yang kedua, bagaimana caranya menghapus dosa besar yang telah lalu? Oke. Ini pertanyaan pertama sama ketiga hampir sama sepertinya ya. Jadi yang Kewajiban. mungkin suami istri gitu ya atau anak juga. Ini saya akan bicara sedikit ya. Jadi kalau nafkah lahir mungkin bisa gitu ya, kita transfer. Tapi kalau nafkah batin kan nggak bisa ditransfer gitu ya. Nah, jadi gini sahabat-sahabat yang Subhanahu wa taala, tadinya hampir sama dengan yang tadi kondisinya gitu ya, hampir sama dengan yang tadi. Gini, ada azam gitu ya, ada tekad gitu ya, untuk kita lebih maksimal mendapatkan kondisi hidup yang lebih ideal dalam kehidupan kita. Teman-teman sekarang diberikan keberlimpahan ekonomi lah insya Allah ya. Amin. Tapi ada kekurangan yang itu juga tidak kalah pentingnya, yaitu kita sebagai suami bersatu bersama istri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ini hal yang tidak bisa dibayar dengan uang sebanyak apapun. Artinya teman-teman sebanyak apapun punya kekayaan, punya harta gitu ya. Ketika kita berpisah dengan keluarga, maka kebahagiaan kita ini nggak sempurna. Nah makanya ada tekad, ada azam di dalam diri kita sampai nanti ketika kita pulang. Nah ini juga runutan-runutannya mesti kita runut gitu ya, karena ternyata saya pelajari teman-teman ini bukan apa saya di Korea ini banyak sekali hal-hal yang mohon maaf gini, kerjanya lama gitu ya, bertahun-tahun, gajinya gede, tapi uangnya nggak tahu kemana. Ini masalahnya gitu. Nah ya, uangnya kemana nih gitu ya. Saya pernah ketika dakwah di Korea itu ada yang curhat masalah duit, saya bingung. Ini yang gajinya gede kan curhat sama ustadz yang nggak punya duit gitu kan. Nah ini ternyata banyak hal-hal yang mesti kita bercermin. Kenapa itu nggak kumpul duitnya? Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Dan itu bisa insya Allah diperbaiki gitu, bisa diperbaiki. Jadi nggak bagus kita meninggalkan istri kita terlalu lama, nggak bagus meninggalkan anak kita terlalu lama, karena istri kita butuh dengan kita.
sebaliknya kita juga butuh dengan istri seperti tadi yang pertama tadi ya, sampai melakukan sesuatu yang seperti itu. Kemudian anak kita tumbuh semakin besar gitu, semakin besar. Dan ini perlu juga kita perlu kehangatan dari seorang ayah, sosok ayah. Ya walaupun memang kondisi LDR ini LDR gitu ya, kondisinya harus kita punya program. Saya sama istri sedang nulis buku tentang LDR gitu ya, LDR. Karena sebagian para nabi juga LDR, sebagian nabi LDR gitu ya. Itu kan Nabi Ibrahim dengan istrinya LDR tuh ya. Gitu nanti sedang dipelajari itu. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Subhanahu wa taala, makanya pas telepon tadi gini apa? Saya balik tadi ya. Jadi di antara hal yang bisa kita tumbuhkan di antara kita dan itu ada program pengajian bareng. Nah, dengan kondisi seperti ini penting. Makanya saya bilang, teman-teman yang telepon istrinya seminggu sekali ada nggak? Jarang. Biasanya setiap hari telepon gitu. Nah, cuman ada nggak sih yang kira-kira pas teleponan itu minta dia disimakin hafalan, nanti gantian istri kita ngapal, nanti gantian kita dengerin hafalan anak kita. Ini penting banget. Itu diantara salah satu hal yang insya Allah menambah keberkahan dan mengokohkan kekeluargaan kita walaupun jauh. Ya, tapi secara yang tadi kebutuhan biologis nggak bisa ditransfer gitu ya. Tapi hal-hal yang lain insya Allah bisa kita kondisikan. Gitu ya. Jadi ada rasa penyesalan di hati kita, ada tekad, ada azam suatu saat saya ideal bersama keluarga seperti ini, dan itu dibawa ke dalam setiap doa-doa kita. Itu ya, jadi bisa seperti itu. Baik, yang kedua tadi pertanyaannya terkait tentang dosa. Nah, ini Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim kepada orang-orang yang beriman. Sebanyak apapun dosa dan maksiat, kalau kita taubat pasti kalau kita taubat kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Teman-teman mungkin pernah baca kisah yang orang yang bunuh 99 orang, mau taubat di tengah perjalanan, dia akhirnya bunuh satu orang lagi jadi 100 gitu ya. Kemudian di dalam perjalanan ke tempat taubat itu dia meninggal gitu ya. Ini terjadi perbedaan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab untuk menyikapi orang ini gitu. Karena dia mau bertobat tapi belum beramal ibadah, udah bunuh 100 orang. Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu ya. Jadi kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus benar-benar yakin kepada Allah. Selama kita masih hidup di dunia, pintu tobat masih terbuka. Nah, makanya jangan kita nunda-nunda tobat. Dan di antara hal yang menjadikan doa-doa kita dikabulkan adalah tobat kita. Makanya kalau sekarang kita merasa punya masalah, kok berat hidup ini, padahal duitnya lumayan besar, kok nggak ada kemana uangnya. Pokoknya intinya gini, semua masalah itu kunci pertamanya tobat dulu. Tobat itu kunci. Jadi kalau udah kuncinya kebuka, nanti akan terlihat tuh apa yang ada di dalamnya, akan kebuka semua, tersingkap, solusinya ketemu. Jadi kalau belum taubat, teman-teman berat manapun gak bakal dapat. Nanti dosa-dosa apa aja yang harus kita taubatin, yang buat kita susah. Kita harus tahu tuh, kira-kira kita punya dosa apa aja nih. Karena terkadang gini, ada orang yang sadar dengan dosanya, alhamdulillah itu adalah hidayah. Tapi ada orang yang gak nyadar dengan dosa-dosanya, ini bahaya banget gitu. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para pembunuh, para pembantai gitu ya, di dalam surah Al-Buruj. Al-Buruj itu tentang raja yang yang membuat parit gitu, orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit gitu kan, dibantai oleh raja itu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa huwal ghafurul wadud. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang ngebantai aja istilahnya gitu ya, itu masih Allah berikan peluang untuk taubat. Nah, jadi kalau kita, insya Allah peluang taubatnya besar. Tinggal teman-teman gimana cara taubatnya? Kembali kepada Allah, dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, bisa juga dengan sholat taubat. Kemudian kita banyak-banyak beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki diri, menyesali, tidak mengulang, itu bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi banyak-banyak aja dijaga dengan istighfar. Nanti ada materi khusus mungkin insya Allah tentang itu, tentang istighfar dan fadilahnya. Gitu ya, jadi teman-teman langsung taubat kapan waktu terbaik? Saat itu juga. Makanya dalam surah
Imran itu waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu bukan berarti mereka tidak pernah berdosa. Mereka juga manusia, pasti pernah jatuh dalam dosa. Tapi bedanya dengan orang yang biasa, orang yang bertakwa kalau dia berbuat dosa dan maksiat, dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah dan saat itu juga langsung bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menunda taubat. Gitu ya, teman-teman. Baik, itu mungkin Kang Halim itu pertanyaan 1 sama 3 tadi sekilas sudah disampaikan. Ya. Insyaallah. Terima kasih Kang Ustadz, sangat bermanfaat sekali pertemuan perdana ini. Banyak yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Salah satunya tadi huruf yang sudah dibahas yang kotaan. Biasanya kita membaca kaf, mim, shod gitu. Sekarang ternyata hukumnya itu diikutsertakan ketika kita membaca ayat muqatta'ah gitu. Alhamdulillah. Jadi ini ada pertanyaan lagi, cuman kita sudah memasuki waktu Isya. Insya Allah akan dibacakan nanti pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah kita Insya Allah. Kita sudah koordinasi dengan Amir dan teman-teman di sini. Insya Allah setiap malam Kamis ya teman-teman. Setiap malam Kamis kita, kalau Kang Ustadz ada waktu, kita akan agendakan setiap malam Kamis itu. Kira-kira bagaimana Kang Ustadz? Kalau setiap malam Kamis atau bagaimana? Boleh. Insya Allah bisa menyesuaikan. Waktunya. Berarti mungkin saya buat kurikulumnya juga. Misalkan tidak selalu hari Kamis, misalkan malam Minggu atau malam Senin, bagaimana itu? Boleh. Insya Allah bisa menyesuaikan. Insya Allah. Insya Allah bisa menyesuaikan. Jadi alhamdulillah untuk malam ini banyak sekali ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin akan kita tutup karena sudah memasuki waktu Isya. Jazakallahu khairan katsiran untuk Kang Ustadz. Amin wa iyyakum barakallahu fikum. Untuk itu mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama untuk mengakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah ya nanti ketemu lagi. Kita langsung tutup ya. Saya langsung tutup ininya. Uzumnya. Barakallahu fikum. Mohon dimaafkan. Insya Allah semoga Allah merahmatin berkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dokter orang sudah takon dokter waktu nenteh. Kayaknya butuh waktu panjang kalau begini. Iya. Kotak kan bisa 2 jam. Kasih mending kalau enggak kalau maghrib sebentar cuman